Panjal Jaamu, Panjal Jaamu, Panjal Jaamu, Panjal Ja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Program Panjal Jaamu lagi jalan-jalan ini. Sekalian memperkenalkan buku santri entrepreneur santri milenial. Dan kali ini Panjal Jaamu berada di Masjid Al-Ansor, Jagalan, Solo, dan ketemu mantan-mantan preman. Dan beliau ini adalah mantan preman 7 kali keluar masuk penjara dan sekarang sudah taubatan, bahkan beliau sekarang menjadi guru agama, bahasa Arabnya luar biasa. Mari kita saksikan wawancara Panjal Jaamu dengan Pak Sri Mulyani. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Mendengar buku ini jenengan gimana? Ya, menginspirasi. Menginspirasi terutama kami dari Jamaah Masjid Al-Ansor. Kebetulan saya sebagai takmir tertarik karena memang program masjid kedepannya itu ingin menjadikan jamaah itu mandiri dengan nanti pelatihan kerja. Mungkin yang tadinya kita masih meraba-raba, nanti dengan adanya buku ini konsepnya sama. Iya, nanti semakin menambah semangat kita. Tapi menariknya Pak Mulyani, santrinya nih mantan-mantan preman dengan adanya Expresso ya. Iya, Expreman Solo begitu. Ya. Ini menarik sekali karena kita juga kita anggap santri juga lah. Iya. Menurut gimana dengan? Tadinya bayangan saya santri kayak anak saya sekarang di pondok itu. Ya. Nah, itu. Ternyata tadi Pak Mungkus bilang, kok santri ini kita semua, ini santri yang ngaji, yang masih belajar ini. Nah, ini ya menarik sekali ya. Memang jadi santri non formal. Iya, santri non formal, belajar seumur hidup ini. Iya. Ya, jadi memang di sini ada komunitas yaitu Expreman Solo. Kebetulan semua dulu preman. Iya, kebetulan iya. Apa nih? Ya. Preman kampung atau preman? Enggak, kalau saya dulu sudah ya lumayan lah, dulu saya bergabung dengan kelompok Selamat Gundul ya. Sama dengar sampai 7 kali masuk penjara. Iya, seperti itulah kisah seperti itu, dari preman kecil-kecilan, dari nyolong sepeda ontel, meningkat curanmor. Berapa itu? Ya sejak dulu SMA. Dulu SMA itu teman-teman kuliah, banyak kuliah di kampus-kampus, saya juga kuliah. Saya kuliah di Fakultas Hukum, bagian terdakwa tapi. Seperti itu. Ya itulah. Berapa tahun terlama? Paling lama itu di Cipinang, di LP Cipinang tahun 88 sampai 92. 4 tahun dalam kasus perampokan nasabah bank bersama Selamat Gundul di Jakarta. Oh, di Jakarta. Di Jakarta. Jadi dihukum 4 tahun di sana. Untuk apa duitnya itu? Ya waktu itu ya nggak ada ini, jadi pengennya hura-hura aja ya. Untuk hura-hura ya. Seperti itu, karena dulu ya seneng lah pakai pakaian bagus, pakai bergaya seperti itu. Dan sempat jadi rocker juga nih. Nah, tapi setelah dihukum lama itu saya timbul kasihan sama orang tua, cuma saya bingung mau jadi apa. Kebetulan di LP itu dulu ada pelatihan band, nah, saya ikut. Nah, keluar itu terinspirasi saya, jadi keluar saya panjangkan rambut, saya sudah rocker, jadi rocker. Ya? Anak obat berarti. Ternyata jadi rocker itu nggak lepas dari ini juga. Bahkan selama 2 tahun tuh saya jadi pecandu narkoba gara-gara itu. Iya. Tapi justru itulah dari gara-gara kena narkoba. Sako ya? Sako. Terinspirasi ya doang. Jadi saya sampai merasa ketakutan. Tapi waktu itu, jadi ketika saya pas pesta narkoba, saya curhat sama temen, kok saya mengalami paranoid gitu, seperti parno. Teman saya itu ngomong gini, nyeletuk, itu niatmu jelek itu. Wah, makjleb saya. Saya pikir, wah, niat jelek. Oh bener, ternyata memang selama ini apa yang selalu jadi niat saya itu tidak pernah bagus. Keluar rumah ya kalau nggak buat semolimo tuh, kalau orang Jawa bilang molimo. Dari situ saya mulai berpikir, saya coba bereksperimen waktu itu. Tahun
Saya ya tahun 2000-an. 2000-an. Ada hidayah itu ya? Ya, saya experience cobalah. Coba barangkali omongan teman saya benar. Saya mencoba tak niat yang baik itu. Cuma saya bingung waktu itu niat baik apa itu perasaan niat jadi ya? Iya, perasaan saya itu bukan karena saya nggak tahu nggak bedakan mana yang baik mana yang buruk. Saya mikir apa ya harus perbuatan baik yang harus saya niatkan. Cuma saya ingat, oh iya, saya ini orang Islam lama nggak sholat gitu. Ya. Oh ya ini perbuatan baik. Besok akhirnya oke, besok pagi saya akan sholat di Masjid Agung untuk Klewer itu. Saya akan jalan kaki dari rumah ke masjid. Waktu itu rumah saya di Lojiwetan, bukan belum di sini. Siang itu panas-panas. Siang, iya duhur, mulai sholat duhur, subuh belum bangun, preman kok iya. Iya kalau ada yang tanya, "Wah, sholat kok enggak mulai subuh?" Ya subuh belum bangun, preman kok. Udah ketemunya duhur ya duhur, saya jalan. Nah inilah. Dipermalukan teman-teman waktu masuk masjid. Ya justru itulah aneh. Tapi perjalanan saya jalan dari rumah ke masjid inilah yang ada perubahan itu ya pengalaman. Biasanya saya keluar rumah itu ketakutan, merasa kayak diikuti polisi, kayak mau dikeroyok orang-orang yang mau balas dendam sama saya. Ketika saya keluar mau niat sholat itu nggak ada, tenang. Hati tenang. Nggak, karena saya ini orang maling, nggak bawa narkoba, nggak bawa letter T, kunci letter T, enggak. Saya mau ke masjid kok. Nah, ini, jadi saya percaya diri. Saya jalan mantap ke masjid itu, sampai di masjid sholat. Wah ini ketika sholat kok rasanya itu tenang, makceles kalau orang Jawa bilang gitu, makceles. Wah kok tenang gini ya. Setelah sholat selesai, kebetulan di Masjid Agung itu ada pengajian. Saya sebenarnya ya terpaksa ngikuti pengajian, saya mau cuma duduk-duduk karena duduk saya itu deket speaker itu jadi denger. Ya. Waktu itu Ustadz itu menyampaikan kisah tentang Fudail bin Iyad, saya masih ingat. Jadi kisah Fudail bin Iyad itu seorang mantan perampok yang bertobat akhirnya menjadi seorang ulama. Ya. Sahabat ini ustadznya nyindir aku apa ya saya. Tapi saya ikuti. Iya. Nah, tapi saya dari terinspirasi semangat besok ini saya ulangi lagi. Besok saya mau ulangi lagi. Rasanya juga seperti itu. Ketika jalan ke masjid jauh dari rasa takut. Ketika sholat perasaan tenang, ketika dengar melaksanakan 5 waktu saat itu ya. Subuh belum. Oh, subuh belum susah. Masih ke bawah premannya. Hari pada awal subuh masih ya ini. Tapi tetap saya sholat karena ketika sholat itu merasakan ketenangan, dengar pengajian tuh seneng. Akhirnya sehari, 2 hari, sepekan, 2 pekan, akhirnya keterusan. Akhirnya di tahun 2000 itu ya saya putuskan, udah saya akan hidup seperti ini aja. Saya akan tinggalkan semua kemaksiatan dan saya berjanji akan mengganti kehidupan saya. Ya kalau dulu merugikan orang, saya akan berusaha untuk bermanfaat bagi orang. Cuma berat, awal-awalnya berat. Teman-teman itu, wah Jabrik, panggilannya Jabrik. Jabrik Edan misalnya. Karena rambutnya memang. Iya, Jabrik Edan gila. Itu Sako itu overdosis, kebanyakan narkoba. Jangan kumpul sama Jabrik lagi. Itu tobatnya kebablasan ya. Jadi teman-teman yang gelap-gelap itu benci semua sama saya, meninggalkan. Wah, enggak masalah, saya akan berkumpul dengan orang. Ya, yang mantan preman benci. Saya mau kumpul curiga. Kalau saya sholat masjid bisi-bisi, hati-hati. Jabrik lah di sini, motornya dikunci stang. Jadi para teman-teman yang gelap itu udah nggak suka, orang-orang saya curiga sama saya. Tapi saya udah punya tekad, pokoknya saya terus maju, enggak apa. Yang penting saya sekarang udah punya idola. Ya. Kalau dulu idola saya bawa Mick Jagger, Van Halen, itu sekarang saya ganti. Idola sekarang Rasulullah Muhammad SAW. Maka saya berusaha ngikuti apa yang Rasulullah kerjakan. Ketika dengar pengajian Rasulullah, itu selalu tahajud saya kerjakan. Rasulullah puasa saya kerjakan. Sampai dalam hal beristri pun juga saya ngikuti Rasulullah. Rasulullah itu istrinya janda. Ya, saya cari janda. Iya, saya semangat. 2 anak tapi ya. 2 anak. Cuma yang membedakan Rasulullah istrinya janda tapi konglomerat. Kalau saya janda melarat. Sampai waktu nikah tuh saya ditanya, "Oh ini nah maharnya apa?" Enggak punya saya. Saya ngantongin duit 60.000 tuh, tak kasihkan 40.000 di bawah. 40.000 nggak apa-apa. Akhirnya tahun 2001 saya nikah dengan janda beranak 2 dengan mahar 40.000. Makanya sekarang istri saya itu kalau pas ngerasani saya itu ya nyelekit.
petang puluh iso nganggo sak semploke. Iya, petang puluh Terus hijrah ke masjid ini, Pak? Terus pindah. Hijrah itu saya pindah ke sini, terus ketemu jodoh di sini juga sampai sekarang. Alhamdulillah jamaah sudah mulai percaya dengan saya, orang Terus saya. riwayatnya untuk menjadi ustadz itu diawali dengan apa? Kuliah ya? Di tahun 2012 karena sejak itu kan saya isi kehidupan saya dengan kerja, ngaji seperti itu. Dan saat itu Baca-baca. Waktu itu masjid ini belum, masjid ini mengadakan pelebaran masjid. Saya ditunjuk jadi panitia. Ya, wis percaya, Dipercaya sekarang udah nggak curiga lagi. Iya. Saya ke sana kemari bawa proposal cari. Ini saya ketemu dengan teman saya itu dia ya konglomerat, teman saya teman masa kecil dulu ya. Beliau mengatakan wes masjidmu tak banguni, rasa golek dana nanti. Bahkan beliau menawarkan saya, wes kamu kuliah saja, aku tak biayai kuliah. Kuliah sampai selesai di Sekolah Tinggi Islam Al Mukmin Nguruki. Ya. Jurusan bahasa Arab. Istimewa. Bahasa Arabnya udah luar biasa. Dan dua kampus saya kuliah, satu di Mahat Abu Bakar UMS, bahasa Arab juga. Kebetulan pas sebelum saya lulus di pertengahan kuliah itu saya ditawari ngajar Al-Quran di sebuah SD Muhammadiyah 24 Gajahan. Ketika saya lulus berbarengan dengan guru agamanya itu diangkat jadi kepala sekolah. Ya udah Pak, sekarang Pak Mul jenengan saja yang jadi guru agama. Jadi sekarang mantan preman ini. Sekarangnya udah kayak kiai. Malingnya ini dulu rampoknya dulu, sekarang udah jadi guru agama. Dan membentuk komunitas. Iya. Juga selain itu juga sering ngisi pengajian begitu, kajian-kajian. Sering hijrah itu. Dan sekarang mantan preman ini masih aktif dan istiqomah ya? Alhamdulillah ya, Alhamdulillah. Jadi mereka selalu kita bersamai karena berangkat dari keprihatinan kita melihat masa lalu kita seperti ini. Dulu nggak ada temen ya, kalau pengen tobat itu kok nggak masih dicurigai orang. Sekarang dengan masuk Expresso ini, alhamdulillah orang nggak curiga karena di Expresso ini kita tanamkan, terus pokoknya kerja yang halal, ya. Jangan jadi debt collector, jangan jadi yang malak-malak itu enggak. Ya, kita jadi terus ada yang kerjanya dodol bakso, kerjanya pokoknya listrik macam-macam. Dan Pak Ustadz Mulyono, anak-anak Ekspresi itu tobatannya karena panggilan hati ya, bukan kepaksa ya? Ya, dibersamai kita bersamai itu teman-teman yang teman-teman kan banyak dulu anak pang, ada yang anak pang masuk ke komunitas pang, ayo ajar ngaji gitu. Akhirnya mereka mau karena selalu bersama-sama kita. Jadi mereka udah nggak ada celah lagi, nggak ada kegiatan yang negatif lagi. Jadi kalau bisa satu pekan tuh selain kerja ya kita acaranya ngaji, belajar Al-Quran, kajian-kajian ini juga. Kalau ada event-event pengajian itu seperti yang di sana itu kita sedekah kopi, ya. Kita suguhan kopi gratis itu. Espresso, kopi paling mahal. Iya. Ada kopi itu kita namanya kopi tobat. Kopi tobat itu. Ya, benar ini Pak Ustadz. Brand kita kopi tobat itu. Ya seperti itu. Ya alhamdulillah mudah-mudahan ya kita bisa istiqomah itu seperti itu. Kita prihatin. Kita juga ini kontribusi kita buat negeri ini itu sebagai pengganti kita teman-teman ini yang dulu masa lalu merugikan orang berusaha untuk menjadi sebagaimana sabda Rasulullah itu khairun nas anfa'ul linnas, sebaik-baik manusia. Masyarakat, tapi menjadi humus. Ya itu seperti itulah. Terima kasih Ustadz Mulyono. Sobat, itulah kisah Pak Mulyono yang mantan preman sekarang udah menjadi ustadz di kalangan para preman dan kok sekarang ketua takmir di Masjid Al-Ansor ya, Jagalan Sulu. Sobat Bangga Indonesia dahsyat dan luar biasa. Pancal Jamu akan kembali dengan program-program yang tidak ada di mana-mana. Jangan lupa subscribe dan like di program berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Matur nuwun, Pak.
Panjal Jaamu, Panjal Jaamu, Panjal Jaamu, Panjal, Panjal Ja.